Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitu tentang hamzah wasl, yang mana hamzah wasl ini bentuknya seperti ini. Ada alif, di atasnya kepala huruf shad. Ini dalam mushaf Madinah. Maksudnya hamzah wasl adalah hamzah yang berada di awal dan biasanya dibaca ketika di awal kalimah saja. Kalau di tengah tidak dibaca. Tapi kalau letaknya di awal bacaan itu dibaca. Bentuknya ini. Jadi ketika kita melihat contoh-contoh hamzah wasl dalam Al-Quran, ada cara untuk menentukan kapan hamzah wasl itu dibaca baris atas, fathah, kapan dibaca berbaris bawah atau kasrah, kapan dibaca berbaris depan atau dhammah. Itulah yang akan kita bahas pada kali ini. Sekarang kita lihat dulu kaedah umum. Ini kaedah umum saja ya. Ada kaedah umum hamzah wasl, karena ada beberapa kalimah itu yang tidak mengikut kaedah umum. Itu nanti menggunakan kaedah sima'i, mendengarkan orang Arab mengucapkannya. Jadi untuk hamzah wasl ini, yang pertama kita melihat huruf yang ketiga. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, fathah, maka hamzah wasl berbaris di bawah, kasrah. Yang kedua, ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah, tadi di atas, sekarang di bawah, maka hamzah wasl juga berbaris di bawah. Yang ketiga, ketika huruf yang ketiga berbaris depan, yang pertama atas, yang kedua bawah, yang ketiga depan. Ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, hamzah wasl juga berbaris di depan. Dan ada satu lagi, ketika hamzah wasl terletak pada alif lam. Ini untuk mudah faham kita saja. Ketika hamzah wasl terletak pada alif lam, maka hamzah wasl tersebut berbaris di atas, fathah. Nah, sekarang untuk lebih fahamnya lagi, kita akan lihat satu persatu contoh hamzah wasl ini, keempat keadaan ini. Kita mulai yang pertama ini. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas. Berbaris di atas ini dalam surah Al-Maidah. Huruf yang ketiga ini, satu, ain yang kedua, lam yang ketiga. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasl ini berbaris di bawah, kasrah. Jadi kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annallah. I'lamu hamzah wasl berbaris di bawah karena huruf yang ketiga berbaris di atas. Contoh yang kedua ini dalam surah At-Taubah. Ini huruf yang pertama sin, huruf yang kedua, huruf yang ketiga ta. Ketika huruf yang ketiga berbaris di atas, maka hamzah wasl berbaris di bawah. Dibaca istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Istaghfir lahum. Hamzah wasl berbaris di bawah. Sekarang kita lihat keadaan yang kedua. Ini keadaan yang kedua, ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah. Berbaris di bawah. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ini hamzah wasl. Yang pertama, yang kedua ha, yang ketiga ba berbaris di bawah. Ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah,
maka hamzah wasol juga berbaris di bawah. Ihbitu misra. Ihbitu. Ihbitu. Huruf yang ketiga berbaris di bawah, hamzah wasol juga berbaris di bawah, kasrah. Contoh yang kedua dalam surah Al-Maidah. Ini hamzah wasol. Yang pertama, huruf yang kedua ain, huruf yang ketiga dal berbaris di bawah. Ketika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasol juga berbaris di bawah. I'dilu huwa aqrab. I'dilu huwa aqrab. I'dilu. I'dilu berbaris di bawah. Sekarang yang ketiga, ketika huruf yang ketiga berbaris di depan. Ini dalam surah An-Nisa. Ini hamzah wasol. Huruf yang kedua nun, huruf yang ketiga za berbaris di depan. Ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasol juga berbaris di depan. Unzur kaifa yaftarun. Unzur. Unzur. Hamzah wasolnya berbaris di depan karena huruf yang ketiga berbaris di depan, dhammah. Contoh yang kedua dalam surah Al-A'raf. Ini hamzah wasolnya. Huruf yang kedua dal, huruf yang ketiga ain berbaris di depan. Maka kita baca Ud'u rabbakum tadarru'a. Ud'u. Hamzah wasol berbaris di depan karena huruf yang ketiga berbaris di depan, dhammah. Nah, sekarang kita masuk yang bawahnya ini. Ketika hamzah wasol terletak pada alif lam. Ini untuk mudah faham kita. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah. Ini alif lam. Hamzah wasol terletak pada alif lam ini. Maka hamzah wasolnya berbaris di atas. Alladzi ja'ala lakum. Alladzi terletak pada alif lam, maka hamzah wasol berbaris di atas, fathah. Alladzi. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Ini hamzah wasol terletak pada alif lam, maka ini hamzah wasolnya berbaris di atas. Al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menemukan hamzah wasol, maka cara bacanya itu fokus kepada huruf yang ketiga. Kita lihat huruf yang ketiga, apakah dia berbaris di atas atau berbaris di bawah, kasrah, atau berbaris di depan, dhammah, atau hamzah wasol itu terletak pada alif lam. Itu kita lihat. Fokus kepada huruf yang ketiga atau apakah terletak pada alif lam. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share ke lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.